Perkenalkan, nama saya Angelina Barwati dari kelas 12 Akuntansi 3 SMK Muhammadiyah 1 Baterno. Mari kita bersama-sama mempelajari tentang perbedaan perusahaan jasa dan manufaktur serta macam-macam biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, saya akan membicarakan tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Perusahaan jasa memiliki ciri-ciri yaitu 1. Kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Dan yang terakhir, tidak dapat perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan jasa tersebut. Contohnya perusahaan jasa di bidang transportasi, infrastruktur, dan utilitas seperti subsektor transportasi Bursa Efek Indonesia atau seperti PT Garuda Indonesia dan sektor transportasi lainnya yang kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Contoh yang kedua, perusahaan jasa di bidang pengiriman seperti JNT, JNE, Pos Indonesia, dan sebagainya. Contoh yang ketiga, di bidang keuangan, contohnya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Indonesia, dan sebagainya yang kegiatannya berupa pelayanan atau jasa kepada masyarakat. Yang kedua, saya akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang membeli bahan baku, kemudian mengolahnya hingga menjadi produk yang jadi, yang siap dipakai dan siap menjualnya kepada konsumen. Perusahaan manufaktur memiliki ciri-ciri yaitu 1. Proses pengelolaan produk. Itu yang paling utama. Yang kedua, mesin yang digunakan sudah berskala besar. Jika mesin yang digunakan berskala besar, maka biaya produksinya juga besar. Yang ketiga, biaya produksi yang besar. Yang keempat, proses produksinya kompleks. Dan yang terakhir, perusahaan manufaktur melakukan pemasaran dan penjualan kepada konsumen. Perusahaan manufaktur terdapat fungsi 1. Fungsi produksi, yang kedua fungsi pemasaran, yang ketiga fungsi administrasi dan umum, serta yang keempat fungsi keuangan. Yang pertama, fungsi produksi, yaitu mengelola bahan mentah menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan atau siap digunakan kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pemasaran. Dengan menjual produk yang dihasilkan, maka perusahaan akan mencapai tujuan dari kegiatan yaitu memperoleh keuntungan. Yang ketiga, fungsi administrasi dan umum. Dengan kebijakan pengarahan, pengawasan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fungsi keuangan. Untuk menyediakan berbagai kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk berbagai kegiatan produksi maupun upaya pengembangan perusahaan. Contoh perusahaan manufaktur pada pabrik tekstil dan garmen seperti PT Sri Rezeki Isman atau Sritek, dan di bidang otomotif seperti PT Astra Group dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang biaya-biaya yang terdapat dalam perusahaan manufaktur, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya pada industri mebel. Yang pasti akan memerlukan bahan baku seperti kayu, paku untuk membuat meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Contohnya, upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai secara langsung. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik adalah biaya yang tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya biaya sewa, biaya penolong, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang biaya operasional yang meliputi biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. Yang pertama, biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk memasarkan suatu produk.
Contohnya meliputi biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, dan biaya gaji karyawan yang ada di bagian pemasaran atau bagian memasarkan produk. Dan yang terakhir, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, gas, perlengkapan, peralatan, alat tulis kantor, dan sebagainya. Demikian sedikit materi mengenai perbedaan perusahaan jasa dan manufaktur serta macam-macam biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.